Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Alkitab dibagi dua, yaitu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tetapi yang saudara harus tahu, di dalam Perjanjian Baru masih dibagi dua, yaitu setelah karya salib dan sebelum karya salib. Tidak ada perjanjian tanpa pertumpahan darah. Perjanjian Baru itu setelah Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kematian Tuhan di atas kayu salib memiliki makna, saudara. Yesus dihukum supaya kita diampuni, saudara. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Yesus disakiti supaya kita menerima kesembuhan dari Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib, Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya, saudara. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Yesus menjalani kematian bagi kita, supaya kita menerima kehidupannya, saudara. Yesus mengalami kemiskinan kita waktu di atas kayu salib, supaya kita menikmati kelimpahannya. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib, menanggung rasa malu kita, supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menanggung ketertolakan kita, supaya kita diterima oleh Bapa di surga. Waktu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Yesus menjadi suatu kutuk. Yesus terkutuk karena kita, supaya kita menerima berkat-berkat Tuhan. Itulah memaknai karya salib Tuhan Yesus, bahwa 2000 tahun lalu Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, memikul, menanggung, membebaskan kita, menghapus dosa kita. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia, termasuk dosa saudara dan saya. Lewat karya salibnya 2000 tahun lalu, kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Bapa kita bahwa berkat rohani sudah dicurahkan dalam diri kita, saudara. 2 Korintus 9 ayat 8, bahwa Tuhan oleh kasih karunia-Nya sanggup mencukupi kita dalam segala hal, bahkan agar kita berkelimpahan dalam kebajikan. Artinya umat perjanjian baru setelah karya salib, Tuhan Yesus sudah mencurahkan berkat-Nya bagi kita orang percaya. Lewat karya salibnya 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sesungguhnya sudah menguduskan kita sekali dan untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Lewat karya salibnya Tuhan Yesus sudah menyempurnakan kita. Ibrani 10 ayat 14. Oleh karena kehendaknya kita sudah disempurnakan sekali untuk selama-lamanya, saudara. Lewat karya salibnya kita menerima anugerah kebenaran. Kita dibenarkan. Filipi 3 ayat 9, bahwa kebenaran itu dianugerahkan. Betapa hebatnya karya salib, bahwa kita diselamatkan karena karya salib Tuhan Yesus, saudara. Bagaimana saudara meresponi anugerah kasih karunia yang Tuhan sudah curahkan dalam diri kita? Saudara dan saya adalah orang-orang yang diprogram Tuhan untuk menjadi orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga, mewarisi kehidupan kekal. Orang-orang yang sudah diberkati, orang-orang yang sudah diberi kemenangan, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah dipilih untuk dimiliki Tuhan. Lewat kematiannya Tuhan Yesus mendamaikan kita. Hadiah terbesar umat percaya orang Kristen di akhir zaman ini, yaitu kita bisa berjumpa dengan Bapa di surga sewaktu-waktu tanpa penghalang. Tiada perantara lagi, karena kematian Tuhan sudah mendamaikan kita dengan pribadi Bapa di surga. Saudara, tinggal respon saudara. Tinggal saudara meresponi anugerah kasih karunia-Nya. Apakah saudara mau bertindak, mau menerima panggilan Tuhan, mau menerima anugerah kasih karunia-Nya, agar saudara diselamatkan.
Biarlah kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan saudara. Salam. Terima kasih.